Assalamualaikum teman-teman. Buat yang nunggu-nunggu live bareng Miss UK, bentar lagi kita undang ya Kak Wahyunya dari Miss UK. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kedengaran nggak suaranya Ini ya? Kak Wahyu ya? Iya kedengeran. Ya, ya. Gimana Novi kabarnya? Alhamdulillah. Kak Wahyu gimana di sana? Di UK Am- ini? Iya, lagi di Darem. Oh iya. Nah, TVH udah siap? Oke. Jadi tadi itu dapat kabar kalau live hari ini disiarin juga sama TV Harmony Oh gitu. gitu, alhamdulillah ya. Iya, Disiarinnya berarti oke. di YouTube atau di... Ini sih dadakan, jadi nanti kita lihat aja akhirnya gimana. Ya udah, kita mulai aja ya, Kang. Monggo, monggo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam buat teman-teman Sobat Halal semua dari yang ada di Indonesia ataupun ada di UK juga ataupun ada di belahan dunia lain. Ya, saya Noviani Ekanitias, insya Allah akan memandu live ini selama sejam ke depan. Sebentar. Ini kita udah bersama dengan Kak Wahyu selaku Ketua Umum dari MES UK ya. Ya, buat Sobat Halal yang belum tahu MES itu apa, MES itu organisasi kemasyarakatan yang menjadi wadah pengembangan ya Kang ya, tentang terkait dengan ekonomi Islam. Dan kebetulan juga saya dulu waktu mahasiswa, itu tuh sempat tergabung dengan FOSEI. Oh Nah, iya, cool. iya sama FOSEI dan kebetulan juga saya FOSEI-nya di FOSEI Jabar dan sekrenya itu seruangan dengan Mes Jabar seperti itu. Ya Berarti mungkin nggak asing lah sekarang ya, Mes, kita buat Mbak Novi. iya. Jadi senang banget malah waktu tahu, wah ternyata Mes ada di luar negeri juga dan alhamdulillah Ruang Halal berkesempatan untuk kolaborasi dengan Mes UK. Jadi gimana Kang? Mes itu kalau Mes UK itu gimana Kang? Apanya gimana? Apa ya? Mungkin dari berdirinya dari Oh kapan ya, Kang? ya, Mes UK itu sebenarnya salah satu dari tadi Teknovi juga, Teknovi ya berarti ya disebutnya ya. Sudah sempat info juga ke kita bahwa Mes salah satu yang ada di luar negeri adalah di UK gitu ya, tapi bukan satu-satunya gitu ya. Kita juga punya di Jerman, kita ada di Saudi Arabia, kita ada juga di Jepang ya, di Malaysia tentu kita ada, dan di satu lagi itu ada di Mesir ya. Tapi memang MES UK Hmm. itu salah satu yang paling awal didirikan di luar negeri, sekitar tahun 2009 kalau nggak salah ya, 2009 atau 2008 begitu ya. Saat itu kalau tahu, kita manggilnya Bang, tapi Pak Rifki Ismail ya di BI gitu. Ya. Beliau adalah ketua umum pertama dari MES UK gitu. Setelah itu turun ke, kalau tahu, Rahmatina, Ibu Uni Rahma, di apa namanya saat ini di PBS FEB UI, beliau yang melanjutkan, kemudian ke Ilham Reza, FEUI juga, kemudian ke Ebi Junaidi ya, yang sekarang juga di FEUI juga, kemudian ke saya gitu. Jadi fokusnya sebenarnya sama, sebagai perpanjangan tangan ya, quote and quote, dari MES Indonesia. Tapi memang kita menghadirkan perspektif gitu ya dari scholars UK gitu, dan tujuannya sebenarnya selain juga untuk memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat, kita ingin juga bridging the gap sebenarnya antara
apa namanya ilmuwan UK. Yang pertama ya ilmuwan UK dengan Mhm. Indonesia, itu yang pertama. Yang kedua juga bridging the gap-nya itu adalah antara visi ya dari founding fathers-nya ekonomi syariah gitu kan dulu Mhm. dengan sekarang nih generasi-generasi muda gitu yang semangat untuk membangun ekonomi dan keuangan syariah gitu. Teh. Oh gitu, berarti tadi udah dari 2009 ya kalau Mes UK itu? Sekitar itu ya, agak lupa sih detailnya gitu. Saya ada Iya. dokumennya. Dan ini berarti Mas Wahyu ini udah kelima ya ketua umumnya. Iya, Berarti betul. itu udah dari tahun kapan Mas jadi ketua umum di Mes Saya tahun Indonesia? lalu 2019 ya. Ya, 2019 Hmm, sekarang berarti tahun kedua ya. gitu. Motivasi apa dari Kak Wahyu sebagai ketua dalam Mes UK ini untuk membangun Mes UK? Eh, ya sebenarnya sebagaimana ya kita di ekonomi syariah itu kan sebenarnya juga sebagai dai ya, sebagai penyampai dakwah gitu kepada sesama begitu kan. Dan salah satu yang penting adalah dakwah terkait dengan ekonomi syariah itu sendiri gitu ya. Jadi kalau secara pribadi sebenarnya motivasi saya adalah karena saya juga kuliah di bidang ekonomi dan keuangan syariah, saya ingin langsung mempraktikkan ya sebenarnya apa yang bisa saya kontribusikan kepada masyarakat ya. Salah satunya adalah dengan melalui masyarakat ekonomi syariah di United Kingdom gitu. Sebenarnya wahananya bisa apa saja gitu, tapi MES ini salah satu yang bisa digunakan begitu untuk mengajak banyak loh diaspora Indonesia yang ada di UK ini yang memang mereka sebenarnya pengen tahu tentang ekonomi dan keuangan syariah. Terlebih juga Hmm, di UK ini kan salah satu Western country yang memang punya environment ekonomi syariah yang cukup bisa dibilang cukup lengkap lah ya dibandingkan dengan negara non Muslim lainnya begitu. Jadi juga suportif untuk mengajak mereka untuk menggunakan uh, apa namanya ekonomi dan keuangan syariah tersebut kayak gitu, no. gitu. Nah, kira-kira tantangan apa nih kan selama Akang terjun di Mes UK? Mungkin waktu belum jadi ketua ataupun setelah jadi ketua umumnya. Hmm. Bisa cerita? Iya. Tantangan utama sebenarnya kalau menurut saya karena ini ya apa namanya majority itu yang concern di ekonomi syariah itu students ya. Itu tantangan yang cukup besar gitu. Mm-mm. Kenapa? Karena akhirnya kan lifetime kita di UK itu nggak selamanya gitu, bukan permanent resident gitu. Ya, kita palingan kalau PhD hanya 4 tahun lah ya, kalau master hanya setahun begitu. Jadi memang turnover dari pengurusnya itu cepat sekali gitu. Jadi nggak ada yang bisa stay panjang gitu kan. Makanya berbeda dengan MES Indonesia yang kepengurusannya itu biasanya 3 sampai 4 tahun ya. Kalau di UK itu Mm-mm. tergantung ya, tergantung kemudian misalnya ketuanya itu berapa lama di UK gitu kan ya. Masih masih kayak lebih fleksibel dibandingkan dengan MES Indonesia kayak gitu. Namun juga Mm. di sisi lain yang menjadi tantangan itu adalah audiensnya nih. Audiensnya itu ber apa ya namanya berlogika apa namanya pemahaman yang tidak melulu sama dengan teman-teman di Indonesia gitu kan. Mereka di advanced country kayak UK kan ya tentu pengen explanation terkait dengan ekonomi syariah itu yang lebih logis gitu ya, bukan hanya dengan emosi uh, keideologisan begitu, tapi kemudian bagaimana Mm. bisa menyelesaikan permasalahan masyarakat kayak gitu. Itu tantangan yang harus kita kita bisa jawab sih kayak gitu. Lumayan ya, Kang ya. Iya sih benar. Berarti pas waktu Mes itu dipilih ketua umumnya itu kira-kira berdasarkan demokrasi aja atau gimana tuh Kang? Kalau di MES UK sendiri kita musyawarah ya. Jadi ada Hmm. musyawarah besar gitu kan. Kemudian siapa kemudian yang dianggap pantas begitu kan, bukan hanya secara kapabilitas tapi juga secara availabilitas ya. Tadi yang saya bilang cukup waktunya cukup panjang juga untuk bisa bisa memegang MES Hmm. UK gitu kan. Dialah yang kemudian dipilih gitu. Tapi memang apa namanya bukan bukan kayak vote seluruh orang yang ada masyarakat Indonesia yang ada di UK gitu, enggak, kita musyawarah kecil Ya.
lebih tepatnya kayak gitu. Oh, siap. Berarti kalau Kak Wahyu sendiri gabung ke Miss UK itu sekitar tahun berapa itu? 2018 sebenarnya. Saya Udah dua sebenarnya masuk tahun. ke UK itu 2015. Tapi waktu itu, nah ini juga Hmm. ininya ya, apa namanya, masa-masa Miss UK itu kadang naik gitu kan ya, kadang juga agak Mm-mm. redup karena memang ya itu seberapa banyak kemudian resource-nya yang bisa membantu gitu kan ya. Kebetulan di Mm-mm. zaman-zaman saya ketika LPDP itu sudah sangat marak begitu kan, kemudian yang ke Durham gitu kan cukup banyak ngambil Islamic Finance, dan beberapa kampus yang lainnya juga di Bangor misalnya, atau kemudian di Sheffield, di Scotland misalnya ada beberapa kampus juga yang menawarkan ekonomi syariah, dan itu disupport oleh LPDP begitu kan. Nah, Oh, sekitar iya, iya. 2013 gitu itu meningkat sehingga pas zaman saya itu apa namanya, sudah cukup banyak yang kemudian apa concern dengan ekonomi dan keuangan syariah. Tapi waktu itu ketuanya bukan di Durham gitu. Memang agak ada aspek Hmm. geografis juga, ketuanya di London waktu itu. Sehingga attachment-nya itu Hmm. kita agak susah gitu di 2015 untuk gabung gitu kan. Akhirnya di 2016 itu ketuanya pindah ke Durham. Saya kebetulan sudah pulang gitu kan. Nah, saya balik lagi ke UK itu 2018, dan di 2018 itulah kemudian saya join. Waktu itu saya sebagai Oh. kepala divisi riset ya, 2019 kemudian menjadi ketua MES UK gitu. Berarti selama 2 tahun ini nih, Kang, kira-kira tantangannya, eee, apa nih, Kang? Tadi tantangan udah ya? Tantangan tadi udah ya? Ya ampun. Udah. Ini paling kejadian menarik. Nah, kejadian Kejadian menarik tadi. menarik. Iya, kejadian menarik ya. Mungkin sempat sudah saya singgung juga tadi, kejadian menarik salah satunya adalah eh, kita diminta untuk quote and quote ya membahasakan ya ekonomi syariah itu, kadang karena audiens kita itu bukan muslim gitu, banyak juga yang bukan muslim gitu kan. Dan Mmm. akhirnya sempat kita kayak kalau saya sendiri ya waktu itu sempat mengisi ekonomi dan keuangan syariah ini materinya untuk teman-teman dari luar Indonesia gitu kan, yang memang eh, dari luar Indonesia yang non Islam gitu, tapi kemudian dia ingin bergabung, ingin apa namanya, belajar tentang ekonomi dan keuangan syariah gitu, karena waktu itu kan dia sempat visiting gitu kan, Erasmus gitu kan, ada beberapa orang sebenarnya Erasmus kemudian visiting di apa namanya di Durham gitu kan, pengen tahu basic-basicnya, karena kan ketika di Durham itu yang diajarkan bukan lagi basic ya, karena dia sudah S2 begitu, dan kemudian sudah ada basicnya, apa namanya, basic-basicnya harusnya sudah dimiliki gitu, sehingga dia pengen tahu basicnya tuh kayak apa. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang muncul bukan lagi kemudian ini dalilnya mana gitu kan, ini boleh atau tidak secara Iya. syariat, bukan itu, tapi kemudian kenapa gitu agama Anda itu mensyariatkan ini tidak boleh gitu, kenapa kemudian yang boleh itu kayak gini gitu. Jadi itu yang menurut saya menarik gitu, untuk mengemas ekonomi dan keuangan syariah itu bukan hanya untuk muslim saja tapi non muslim juga gitu, Mhm. bagaimana membahasakan ke mereka begitu. Iya. Ya justru itu ya, Kang, jadi, karena di sana juga minoritas, jadi harus ya general bahasanya. Nah, berarti, selama di UK ini udah kebayang dong, kondisi, HR di UK sama di Indonesia tuh kira-kira perbandingannya gimana, Kang? Mhm. Tadi iya, Tenovi juga tadi sudah sempat sampaikan ya, apa namanya, di sini kebanyakan non muslim gitu kan. Nah, akhirnya kemudian kalau Mhm. misalnya kita lihat beberapa bank gitu, saya ngobrol sama yang juga bekerja di bank, beberapa bank syariah di UK begitu kan, mereka bilang konsumennya kebanyakan non muslim, 2/3 dari Iya. konsumen mereka itu non muslim gitu ya. Dan bahkan akhir-akhir ini pertambahannya itu 80% lebih itu non muslim yang banyak kemudian me, apa namanya, subscribe atau kemudian me, buat account di bank-bank mereka gitu kan. Itu satu hal. Jadi memang ada perbedaan demografi, apa ya namanya, konsumen dari ekonomi dan keuangan syariah itu sendiri, itu satu hal. Yang kedua adalah di sini itu karena
konsumen utamanya itu sebenarnya bukan Muslim ya. Jadi yang kita mengemasnya itu bukan kemasannya bukan label, bukan labeling ini Islamic Finance atau kemudian ini Mhm. Islamic Bank atau Syariah Bank, bukan gitu. Tapi kita misalnya kalau boleh sedikit cerita tentang sejarah gitu ya. Dulu ada namanya Islamic Bank of Britain sekitar 2000, didirikan 2000-an ya, 2004 kalau nggak salah ya. Nah, kemudian akhir-akhir ini beberapa diganti namanya begitu, bukan lagi Islamic Bank of Britain tapi kemudian menjadi Al Rayyan Bank. Mungkin teman-teman juga pernah mendengar gitu Al Rayyan Bank Mmm. tersebut gitu. Nah, kenapa kemudian itu ada pergantian antara label Islamic dan kemudian menjadi Al Rayyan Bank? Tidak ada embel-embel Islamnya, label Islamnya di sana, walaupun itu asosiasinya masih tetap Islam gitu, karena Al Rayyan gitu kan dia menggunakan bahasa Arab gitu kan, tapi intinya adalah tidak Mhm. menjual quote and quote Islamiknya atau syariahnya gitu. Yang dijual apa? Kalau Mhm. teman-teman telusuri, yang di sini yang dijual adalah ethicalnya, ethical value dari Islam gitu. Jadi dia ingin menawarkan, kita ingin menawarkan ethical value dari Islam, bukan label Islamiknya gitu. Nah, pengaruhnya di mana? Pengaruhnya ketika jadi di UK ini ada ranking ethical bank itu gimana? Siapa aja yang masuk ke dalam kategori ethical gitu. Ranking pertama tuh siapa sampai dengan ranking terakhir gitu. Jadi itu seru tuh. Nah, bank-bank besar kayak misalnya mungkin teman-teman tahu Barclays gitu ya, Lloyds gitu Mhm. dan semisalnya itu ada di bottom tuh, di paling bawah gitu ininya. Apa namanya? Rankingnya, ranking ethicalnya, ethicality dari mereka. Oh, Islamic Bank itu dia di itu. tengah-tengah gitu, walaupun dia Oh. nggak declare Islamic ethical banking gitu. Jadi dia berbanking dengan ethical tapi nggak. Jadi kalau di sini ada kategori lain gitu. Jadi ada kategori conventional bank, Islamic bank, sama Mhm. satu lagi itu ethical bank gitu. Yang tinggi-tinggi itu memang Oh. ethical bank kayak charity bank gitu kan. Kemudian ada namanya ecology bank gitu. Itu ethical bank gitu. Jadi mereka benar-benar etis sekali melaksanakannya gitu. Dia punya panduan sendiri gitu. Nah, eh, apa namanya yang bottom line-nya yang mau saya sampaikan, perbankan syariah di sini itu sudah mau naik level gitu. Bukan lagi ininya tuh pertarungannya dengan konvensional bank, tapi kemudian dengan ethical bank gitu. Kita mau bank Islam Mmm. ini bank yang ethical, ethicalnya diderive dari mana? Dari Islamic values kayak gitu. Mmm. Hmm. Nah, kalau Berarti di dari Indonesia kayak apa? Menurut saya di Indonesia masih lebih kepada kita benchmark ke konvensional dan kemudian kita fight Islamian. dengan Mhm. konvensional gitu kan. Nah, belajar dari UK sebenarnya yang bisa kita pelajari, kita harus one step ahead dibandingkan dengan konvensional justru gitu. Kita harus Mhm. bank-bank syariah kita harus lebih me- apa apa ya, showing out off gitu kan ke ethicality dari mereka gitu. Jadi ini adalah bank yang ethical dan nilai ethicnya itu diderive dari Al-Quran dan Sunnah kayak gitu. Mmm. Tapi kalau ethical bank itu, eee, penerapannya mendekati Islam atau emang, dia tuh sebenarnya, universal gitu? Kalau ethical banknya sendiri dia universal. Memang apa Mmm. namanya kayak misalnya dia masih masih menggunakan interest gitu ya, masih menggunakan bunga gitu segala macam gitu. Oh, Mereka iya. masih menggunakan itu. Tapi yang dimaksud ethical di sini adalah mereka men-treatment employee-nya itu dengan sangat baik gitu kan ya. Tidak ada Mmm. kesenjangan salary gap gitu misalnya Mhm. di para para employees-nya, para pegawainya gitu, yang pertama misalnya. Yang kedua, uh, apa namanya investasi mereka itu harus yang ramah lingkungan gitu. Jadi nggak boleh mereka misalnya investasi ke apa namanya ke Rokok kayak gitu ya? rokok gitu kan, terus kemudian ke misalnya mining gitu kan, tambang, itu mereka nggak boleh. Mmm. Mereka lebih ke Oh. investasi ke sustainable Oh. energy gitu dan lain sebagainya. Terus kemudian mereka nggak boleh ada praktik-praktik yang sifatnya corruption segala macam kayak gitu, nggak boleh. Jadi ada memang hal-hal itu kita miliki juga di Islamic values, tapi ada tambahannya di Islamic values itu, yaitu adalah tadi nggak boleh riba dan koror tadi kan gitu. Nah, jadi Benar. kita sebenarnya beyond konvensional dan beyond ethical bank gitu. Kalau misalnya kita bisa Mmm. maju ke arah sana, menurut saya lebih lebih bagus lagi begitu kan ya. Kita punya selling point yang cukup tinggi gitu. Menarik nih, Kang. Saya juga baru tahu itu ethical bank di sana. Hmm. Ada Ya. seperti itu ya. Iya.
Tapi kalau misalnya ngelihat dari jumlah bank syariah di UK itu sama kayak di sini nggak kan? Lumayan banyak atau Lumayan banyak, cuma dan satu dua? percaya percaya atau enggak, UK itu lebih awal bank quote and quote bank syariahnya muncul. Jadi di UK itu 1982, ini di Indonesia kan Mm-mm, 1992 ya. Jadi 10 tahun sebelum di mm-mm, Indonesia ada bank muamalat, di UK itu ada namanya Al Barokah International Bank gitu. Jadi yang ditawarkan oleh Al Barokah hmm, International Bank itu Islamic Mortgage atau KPR Islam gitu, KPR syariah gitu. hmm, Itu sejak 1982 gitu. Memang gapnya akhirnya agak lama gitu, karena kalau kalau nanti ada waktu saya cerita secara politisnya kayak gimana begitu ya. Tapi intinya uh, lebih dari satu dekade kemudian 1996 itu muncul lagi yang Kuwait ya, United Bank of Kuwait gitu ya. Kemudian di 2003 HSBC itu ngeluarin apa namanya UUS-nya lah ya kita kalau di Indonesia. Kemudian di 2004 tadi yang saya cerita tadi ada Al Rayyan Bank gitu, dengan dulu tuh namanya Islamic apa namanya Bank of Britain gitu dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya di total mungkin mirip dengan Indonesia gitu, cukup banyak gitu bank syariahnya. Dan bahkan dulu itu kayak bank-bank besar kayak Lloyds gitu. Lloyds itu salah satu bank terbesar di UK, itu dia punya mm-mm, produk syariah gitu. Jadi pertama kali itu hmm, saya ke UK 2015, yang saya karena di Durham itu kota kecil ya, bukan kota bahkan desa ya. mm-mm, Durham itu desa. hmm. Eh, Belum pernah ke sana jadi bank-bank yang nggak tahu. ada, bank-bank yang ada tuh bank besar gitu. Dan akhirnya kayak Al Rayyan Bank gitu yang Islamic ya, itu nggak ada gitu. Yang Islamic yang bus lah ya, bank umum syariah tuh nggak ada. Tapi saya masih bisa berbank dengan cara syariah dengan Lloyds tadi, karena dia punya namanya syariah account gitu, ya, Islamic current account kalau dia bahasanya gitu. Nah sampai sekarang saya masih pakai Islamic current account tersebut kayak gitu. Jadi bank besar, Hmm. maksud bottom line-nya adalah bank besar kayak Lloyds aja itu dia punya ini. Mungkin kalau kita kayak BCA gitu ya, BCA atau kemudian Bank Mandirinya itu dia udah punya ini ya, punya produk lainnya, seenggaknya produk syariahnya gitu. Hmm. Oke, Kang. Kalau misalnya dilihat dari sisi pemerintah UK-nya itu mendukung nggak sama bank syariah ini? Iya. Nah, ini yang tadi saya bilang, Nov, apa namanya, ada politisnya namanya. Aspek politis itu kan memang kental ya di pembangunan ekonomi dan keuangan ya, juga ekonomi dan Iya. keuangan syariah. Kalau kita lihat dulu itu 1983 sampai 1993 ketika si Al Barokah International Bank itu ada, itu memang posisi UK itu masih Islamic Bank atau ya Syariah Bank itu nggak compatible dengan sistem UK gitu. Stand-nya masih kayak gitu dulu di 10 tahun dari 1983 sampai 1993. Itu teman-teman bisa cari namanya Lord Leigh Pemberton kalau nggak salah ya. Itu yang dia Government of Bank of England. Kalau di Indonesia itu kayak Bank Indonesianya, apa namanya, Gubernur Bank Indonesia. Kalau dia Gubernur Bank Englandnya gitu. Itu dia mengatakan kayak gitu. Mhm. Ini nggak compatible dengan sistem kita gitu. Tapi kemudian di 1993 sampai 2003 ada namanya Lord Edward George gitu. Kalau teman-teman cari gitu, itu gubernur Bank of England-nya, dia support gitu dengan bank Oh, syariah ini. Kenapa? Ini menariknya kenapa? Jadi dia punya saudara, bukan punya saudara, punya tetangga gitu. Tetangganya mhm, itu somehow, ini di Inggris ya, ini di Inggris nih, tetangganya itu nggak mau berbank dengan bank yang ada gitu. Terus ditanya sama si Lord Edward George tadi kan, governor dari Bank of England tadi, kenapa mhm, gitu? Kita ini negara maju gitu. Kenapa kamu nggak mau berbank gitu kan? Dia bilang, menurut value system saya, bank yang ada itu belum ada yang sesuai syariah gitu. Dalam konteks ini ketika ini ya apa namanya pembiayaan murabahah kayak gitu tuh nggak ada dulu. mhm, Karena yang Al Barokah itu juga masih sangat kecil sekali gitu. Akhirnya dia mikir bahwa si Lord Josh ini mikir bahwa oh ternyata ada orang yang memang driver untuk berbankingnya atau berkeuangannya itu adalah landasannya syariah gitu. Landasannya adalah religion dia gitu. Dan kemudian dia lihat itu banyak.
Kemudian dia masuklah kemudian di Bank of England tersebut, dia baru membuat apa ya? Membuat tim khusus untuk menggodok tentang Hmm, ekonomi syariah ini. Akhirnya syariah. di 2001 waktu itu Iya. apa namanya? Ya, Bank of England punya fokus group discussion sendiri tentang ekonomi dan keuangan syariah, lebih tepatnya tentang keuangan syariah gitu. Terus berlanjut Hmm. sampai dengan masanya David Cameron di 2010 sampai 2016. Bahkan David Cameron itu di 2013 dia ngebuat namanya Islamic Finance Task Force gitu ya. Dia setingkat kementerian gitu untuk mendukung ekonomi dan keuangan syariah di UK gitu. Syariah. Sampai di Masya 2013 Allah. mereka juga mendeklar bahwa UK Hmm. sebagai apa namanya pusat dari keuangan dan ekonomi syariah di Barat gitu. Ya. Itu yang dideklar oleh mereka di 2013 ketika David Cameron itu ada. Gitu. Hmm. Jadi memang support dari government-nya itu 3 dekade belakangan itu luar biasa kencang sebenarnya di UK gitu karena mereka pengen mengambil ceruk pasar terutama ceruk pasar dari apa namanya dana-dana yang sifatnya bisa diambil dengan keuangan syariah itu sendiri kayak gitu. Nah, sekarang ini Hmm. agak saya mungkin bilang agak turun. Kenapa? Karena mereka lagi sibuk dengan Brexit ya. Kalau teman-teman mengikuti ya, Oh, karena kan ya. keluar dari Uni Eropa begitu kan, akhirnya Hmm. politik itu arahnya semua ke arah sana gitu dan ekonomi dan keuangan syariah tidak mendapatkan porsi yang cukup besar lagi gitu ya. Dan kemudian sekarang ada Hmm. coronavirus gitu kan sehingga udah agak Ya. ini lagi apa namanya nggak terlalu menjadi Susah concern fokus. dari government ya. Ya. Oh, gitu. Wah, saya jadi belajar banyak ini ya. Sharing sama ini Kak Wahyu. Ini Kang, sekarang kita bicara tentang lulusan ekonomi syariah. Alhamdulillah saya juga lulusan dari ekonomi Islam Hmm. dan saya juga melihat keluhan dari saya sendiri dan teman-teman kalau Hmm. misalnya masuk ke yang seranah yang ya lembaga keuangan Islam dan teman-temannya itu tuh kita harus bersaing dengan teman-teman yang non ekonomi Islam Hmm. dan itu tuh kayak kita tuh kayak ya ampun gimana nih jadinya dan saya sendiri ini sekarang udah nggak di kalau kerja itu udah nggak di lingkup ekonomi Islam Hmm. gitu deh jadi kira-kira ada saran dari Kak Wahyu untuk memotivasi kami-kami ini yang mulai insecure gara-gara bener-bener aduh susah banget kayak mau ke bank syariah kok lulusan ini bukan ekonomi Islam tapi bisa gitu kita yang ekonomi Islam kok malah nggak bisa gitu. Iya. Iya. Ya, ini pertanyaannya sangat ini ya sangat menarik ya menurut saya karena emang itu menjadi Iya. kegelisahan banyak lulusan ekonomi dan keuangan syariah gitu ya. Kalau menurut saya sih saya dulu ketika kuliah S1 ya sempat saya bukan background S1 saya bukan formal ekonomi dan keuangan syariah ya. Saya dari manajemen keuangan gitu Mm-mm. kan dan tapi saya banyak Hmm. juga belajar secara informal tentang ekonomi dan keuangan syariah gitu. Nah, poin saya sebenarnya adalah dulu itu saya di apa ya di dogma yang dimasukkan ke dalam teman-teman waktu itu di FEB UI itu adalah kalian itu harus menjadi seorang apa namanya generalis yang memiliki specialty gitu. Jadi di Hmm. garis bawahnya generalisnya tadi gitu. Generalis itu maksudnya apa? Maksudnya generalis itu adalah kita itu sebenarnya ngerti dengan hal-hal yang kalau kaitannya dengan ekonomi dan keuangan apapun itu kita ngerti gitu. Tapi kita punya spesialisasi khusus. Spesialisasi khusus kita apa gitu ya? Salah satunya adalah ekonomi dan keuangan syariah gitu. Nah, yang menjadi menurut saya ya, yang menjadi apa ya tantangan saat ini bagi lulusan ekonomi dan keuangan syariah adalah kita terlalu fokus ya dan sangat keren banget lah kalau misalnya kita bicara tentang ekonomi dan keuangan syariah gitu. Akad A, B, C dari mulai ijarah sampai kemudian masyarakat mutanakisah dan lain sebagainya kita tahu gitu. Tapi kemudian Iya. ketika kita dihadapkan dengan apa namanya problem-problem yang sifatnya itu ada di ekonomi dan keuangan secara umum gitu ya, bukan di ekonomi dan keuangan syariah, kita nggak well first, kita nggak banyak baca tentang itu, kita nggak banyak mengerti gitu ya. Nah, sehingga gap yang ada itu membuat kita
tidak lebih dipilih dibandingkan dengan teman-teman yang memang dia tidak terlalu mempelajari ekonomi dan keuangan syariah, tapi dia tahu betul gitu tentang bagaimana ekonomi dan keuangan itu secara umum gitu ya. Nah ini jadi pesan saya sebenarnya adalah teman-teman sebenarnya sudah punya specialty-nya gitu. Mereka nggak sespesialis teman-teman gitu. Tapi teman-teman nggak boleh lupa tentang generalisnya tadi gitu. Generalisnya harus hebat di ekonometrik gitu kan kalau emang dari ekonominya gitu. Harus hebat di statistik kalau emang dari finance dan statistik dan lain sebagainya. Ekonomi gitu, harus moneter harus kuat walaupun itu konvensional gitu. Karena kita mau nggak mau kita itu sedang berada di sistem yang konvensional, yang mainstream tadi gitu. Jadi mempelajari sistemnya, tahu apa kesalahannya, tahu apa kemudian kekurangannya, baru kemudian kita come up dengan solusi yang ditawarkan dari ekonomi dan keuangan syariah gitu. Jadi missing link-nya itu kadang kita nyebur dulu ke solusinya apa, tapi nggak tahu masalahnya apa gitu. Jadi di ekonomi dan keuangan yang umumnya tadi kita harus master juga gitu. Jadi jangan sampai enggak gitu. Kayak gitu sih. Itu satu hal. Di lain hal, kita juga harus engage dengan isu-isu terkini yang ada. Yang itu memang di luar ekonomi dan keuangan syariah. Misalnya, kita engage dengan isu sustainability. Itu ada kaitannya dengan ekonomi dan keuangan syariah, tapi nggak diajarkan secara langsung di kurikulum kita gitu. Kita harus tahu kemudian sustainability itu arahnya kemana gitu kan. Kemudian bagaimana kemudian kita absorb sustainability itu ke ekonomi dan keuangan syariah gitu. Dan lain sebagainya. Itu satu. Dan lain hal, digital misalnya, itu digital mungkin bukan bidang kita, tapi kita butuh akan ke arah sana gitu, harus ke digital, data science misalnya gitu kan, dan lain sebagainya gitu kan. Gitu. Oke deh, ini kayaknya banyak pertanyaan banget nih dari Sobat Halal ya. Kita lihat. Sebentar. Nih. Ya, Sobat Halal yang mau tanya-tanya masih bisa ya, kita masih punya waktu sekitar setengah jam lagi. Bentar, iya nanti akan di-save di IGTV ya. Nih, kalau ada pertanyaan di UK, kenapa interest gak boleh karena riba? Apa yang disampaikan ke mereka? Nah, gimana nih Kang? Kira-kira kalau misalnya ke orang awam, gak boleh bunga itu karena riba. Yep. Nah, pertanyaannya menarik ya. Kalau saya sendiri, yang pertama adalah yang kita bukan berarti tidak menyampaikan bahwa value system kita melarang untuk adanya sorry. Jadi serak nih. Minum dulu. Bismillah. Jadi bukan berarti kita melarang untuk bukan berarti kita tidak mengatakan bahwa value system kita Islam itu melarang riba, bukan berarti itu. Kita katakan bahwa riba itu terlarang di Islam, itu satu. Tapi kenapa kemudian alasan ekonomi apa yang menyebabkan kita itu juga akhirnya sangat setuju dengan apa yang Islam bawa tersebut kayak gitu. Yang pertama adalah karena memang sistem interest dia tidak adil gitu. Secara tidak promote growth secara berkesinambungan gitu. Teman-teman misalnya ya, kalau baca paper terbarunya, ini saya agak berbicara akademis sedikit. Kalau baca paper terbarunya Sufi dan Mian gitu, salah satu big boys lah ya di Amerika sana, di Princeton, Harvard dan kemudian MIT, mereka membuat bagaimana secara konvensional ya, mereka mengakui bahwa sistem ribawi, sistem debt yang digunakan itu akan mempertinggi inequality di suatu country gitu, akan mempertinggi kesenjangan di satu negara. Itu ini yang ngomong bukan seorang Islamic finance expert, bukan saya, tapi kemudian seorang ekonomis besar yang ada di US gitu. Jadi sebenarnya sudah banyak bukti yang menyebutkan bahwa sistem ribawi yang ada sekarang, sistem debt yang ada sekarang, interest yang ada sekarang, itu tidak sustainable untuk membangun ekonomi dan itu tidak berkeadilan gitu. Yang mana keadilan itu sendiri adalah
bagian dari value system dari ekonomi dan keuangan syariah itu sendiri gitu. Sistem Hmm. gampangnya adalah ketika kita mau menggunakan debt itu untuk usaha misalnya, ya kan? Kan di situ tidak Hmm. ada sharing resikonya gitu kan. Yang di sharing itu adalah ya profitnya aja, dan itu bukan sharing juga gitu kan, fix gitu. Berapa yang kita berikan Hmm. selaku pengusaha kepada bank itu ya segitu-segitu aja gitu kan. Kalau kita rugi gimana ya? Tetap kita harus bayar gitu kan. Sedangkan kita merugi gitu. Akhirnya Hmm. yang terjadi apa? Ya yang terjadi adalah katastrofi kalau misalnya kita nggak bisa bayar dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, banyak cara Hmm. untuk menjawabnya gitu kan. Ini bisa satu episode sendiri untuk menjawab apa namanya terkait dengan itu. Tapi tadi key point yang Ya. saya berikan adalah expert mereka sendiri yang mengatakan bahwa debt-based economy, debt-fueled economy, yang ada interest di dalamnya itu, yang menggunakan hutang sebagai bahan bakar ekonomi mereka, itu tidak sustainable. Sama sekali tidak sustainable dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Seperti itu. Benar. Ini terkait penelitian tadi yang Sufi dan Nian ya, itu katanya judul papernya apa, Kang? The Rich of the Rich, bentar ya, saya lihat dulu. Karena kalau judul ininya saya nggak hafal ya. Tapi Iya, iya, judulnya iya, itu kan nih ada ya. namanya. Saya catatan saya ada. Judulnya itu adalah The Saving Glut of the Rich and the Rise in Household Debt. Gitu. Jadi the saving, mungkin saya this the saving agak susah nih kalau ngetik. Nanti ini aja apa namanya uh, apa uh, Di ini ya, di di GTV-nya bisa dikomenkan ya nanti ya. nanti di komen. Intinya adalah the saving glut of the Hmm. rich and the rise in the household debt. Gitu. Itu masih work in progress. Yang pengarangnya Mian, Straub sama Sufi tadi 2020 gitu. Hmm. Hmm. Masih baru ya 2020. Wah. Baru banget. Ini ada yang tanya lagi sebentar. Mau bertanya bagaimana pandangan Abang tentang perkembangan ekonomi di negara Islam? Perkembangan ekonomi di negara Islam. Di negara Islam ya. Perkembangan ekonomi ya, bukan ekonomi syariah ya. Perkembangan ekonomi ini tuh. Yang Ekonomi nanya secara umum. Fahrim S22 ya. Oke. Kalau ini memang menjadi problematika ya. Ada kalau misalnya teman-teman baca tesisnya Weber ya, Weber tesis itu kan dia bilang bahwa ada kenapa kemudian ada ketimpangan ya. Salah satunya adalah negara-negara Islam gitu ya, dengan kemudian negara-negara Barat gitu. Karena negara-negara Islam ya simpelnya kayak gini. Kalau kita lihat populasi Muslim di dunia itu berapa persen sih gitu ya? Banyak gitu. Mungkin sekitar berapa ya, 30-40% begitu kan ya. Tapi kemudian berapa persen kontribusinya terhadap GDP gitu ya. GDP ini ya dunia gitu ya, mungkin hanya sekian persen gitu ya. Sedangkan negara Uni Eropa yang itu jumlahnya cuma 28 begitu ya, dia mungkin menguasai sekitar 60% lebih gitu ya dari ekonomi dunia gitu. Yang mayoritas negara-negara Eropa tersebut itu adalah negara non Muslim gitu. Kenapa kemudian yang terjadi itu ada gap antara Muslim countries dengan non Muslim countries gitu ya? Karena partly salah satunya adalah karena penjajahan dulu ya, 1945 itu kan baru mulai kolonialisasi itu apa namanya lepas begitu ya setelah Perang Dunia Kedua dan lain sebagainya gitu. Saya tidak mau masuk ke dalam hal detailnya tadi, tapi ada sisi lain yang perlu digarisbawahi bahwa ekonomi dan keuangan di negara-negara Muslim itu tidak semembahagiakan itu memang begitu kan. Mungkin beberapa negara yang maju dalam konteks negara Muslim itu mereka-mereka yang memang punya national resources yang memang sangat tinggi begitu ya. Kayak misalnya ya tentu oil ya, kayak Saudi Arabia begitu kan. Kemudian Qatar dan lain sebagainya. Tapi yang menarik adalah kalau ditanya kenapa gitu ya, mungkin salah satunya karena kita tidak berpikir sustainability gitu ya, salah satunya ya.
Kita berpikir pemikiran kita lebih kepada apa yang kita punya, kita ekstraksi dan kemudian kita jual, selesai gitu kan ya. Tidak ada long term plan-nya gitu. Saya mau mengambil contoh saja misalnya Norway gitu ya. Nah, Norway itu dia juga negara yang kaya minyak gitu ya. Sebagaimana negara kayak Saudi Arabia gitu kan, yang juga dia kaya minyak. Tapi Norway dia tidak menggunakan uang hasil penjualan minyaknya tersebut untuk membiayai negaranya, bukan gitu. Dia menggunakan itu untuk investasi. Makanya dia punya hedge fund yang sangat besar, sovereign hedge fund yang sangat besar untuk menginvestasikannya. Dan menariknya adalah mereka tidak boleh menginvestasikan sovereign hedge-nya tadi, sovereign fund-nya tadi itu ke mining dan juga ke oil based investment gitu. Jadi mereka dapatnya dari oil gitu. Terus kemudian diinvestasikan ke cara yang lebih sustainability, yang lebih sustainable gitu. Nah, ini poinnya. Nah, kalau negara-negara muslim kebanyakan, ya saya tidak mengatakan semuanya gitu ya. Kebanyakan kita belum sampai kepada taraf itu gitu ya. Jadi kita baru mengekstrak apa namanya sumber daya kita, dan ekstraknya juga tidak sampai diolah hingga final goods gitu ya, tapi kemudian langsung dijual. Dan yang parah lagi, hasil penjualannya itu langsung digunakan untuk konsumsi, bukan untuk investasi tadi gitu. Jadi ada problem sustainability yang kita lack di sana kayak gitu. Itu menurut saya sih kenapa kemudian negara muslim itu tertinggal. Nah, salah satunya kalau teman-teman baca paper terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah dari perspektif yang lain ya, political economy, bukan dari perspektif ekonomi atau Islamnya. Salah satunya, ekonomi dan keuangan syariah itu adalah cara yang digunakan oleh negara-negara muslim sebenarnya untuk mencapai ke parity tadi ya, keseimbangan antara negara muslim dengan negara non muslim tadi gitu. Jadi kita punya sistem sendiri dan kita berharap dengan sistem ini kita bisa lebih memajukan ekonomi dan keuangan di negara-negara muslim itu sendiri kayak gitu. Menarik ya. Baru tahu banget saya. Aduh, saya bersyukur banget ini bisa mandu live dengan pemateri yang Masya Allah. Ini ada pertanyaan lagi. Stereotip orang Indo kan gini, ngapain bank syariah, sama aja. Padahal di UK itu kan masih pelan-pelan seperti menerapkan ethical bank. Nah, berarti ada yang salah itu apa ya? Di UK lebih dulu dan katanya lebih maju. Nah, itu gimana, Kang? Jadi kalau misalnya kata orang Indonesia kan masih bilang, ngapain bank syariah, sama-sama aja sama bank konven. Nah, kalau misalnya di UK kan itu pelan-pelan kayak menerapkan ethical banking, berarti itu ada yang salah. Berarti kira-kira apa nih, Kang? Iya, memang ini pertanyaan yang selalu ditanyakan ya. Terkait dengan kenapa kemudian bank syariah tidak menjadi pilihan utama di Indonesia, padahal 80%, 85% masyarakatnya adalah muslim begitu kan. Sedangkan sekarang bank syariah di Indonesia pun masih di sekitar 8-9% secara market share gitu ya. Ini bisa beda-beda tergantung siapa yang menjawab gitu ya. Kalau dari saya sendiri, jawaban saya adalah karena saya memang dididik di UK gitu ya, dan kemudian belajar dari UK experience, maksudnya Islamic Finance dan Economy experience di UK gitu. Saya melihat ada missing link di Indonesia, yaitu adalah terkait dengan apa yang kemudian benar-benar kita tawarkan gitu ya. Menawarkan hanya label halal atau syariah atau kemudian Islamic, it doesn't work. Kita nggak bisa berhenti sampai situ. Gitu. Kita harus beyond itu. Jadi yang kita tawarkan itu harus sebenarnya value system dari ekonomi dan keuangan Islam itu sendiri kepada masyarakat gitu ya, ethical gitu. Sekarang gini, dulu ya, ini boleh nyebut merek ya. Dulu misalnya kenapa kemudian Bank Muamalat, anggaplah seperti itu, dia salah satu sebab kenapa kemudian ada kesulitan gitu, itu kan karena memang portofolionya terlalu besar di mining gitu kan. Nah, kemudian kita bertanya-tanya, loh kenapa bisa mining yang itu sebenarnya sudah ditinggalkan oleh banyak ethical bank,
kita investasi besar-besaran di sana bank syariah kita gitu. Mining ya. Karena kenapa ditinggalkan? Karena memang itu tidak sustainable secara environment. Saya bicara kemarin minggu lalu baru saja dengan ahli environment gitu ya. Dia mengatakan bahwa Mhm. mining itu kotor sekali kalau misalnya kita bicara tentang ininya apa namanya? Uh, bisnisnya ya, bisnis yang ada di Indonesianya begitu kan. Kemudian misalnya dulu kalau teman-teman baca atau mendengar tentang atau menonton tentang Sexy Killers gitu ya di 2019 2000 berapa ya pas pemilu itu ya, ingat ya apa namanya, Mhm. tentang bagaimana kemudian bahkan equity syariah ya, Islamic equity yang kita punya itu masih memasukkan ya apa namanya firms atau corporate yang sifatnya adalah masih tadi berbisnisnya itu adalah bisnis yang mendestruksi environment gitu. Ya, kalau misalnya kita mau Hmm. benar-benar gini, jadi screening misalnya di equity itu kan adalah apakah dia secara sektor dia syariah atau enggak, itu satu gitu ya. Yang kedua adalah Mhm. oh dia debt-nya berapa persen, kemudian dia income dari non halalnya berapa persen. Kalau dia oke, berarti masuk, kalau enggak gitu ya. Pertanyaannya adalah itu semua kan negative screening gitu ya. Positive screeningnya di mana gitu. Kapan kemudian kita Ada mengatakan bahwa oh yang screening. masuk di sini salah satunya itu adalah yang dia tidak berbisnis yang mengganggu atau merusak lingkungan gitu dan lain sebagainya Mhm. kayak gitu kan. Nah itu masih missing di kita apa namanya makanya Hmm. menurut saya tadi value system dari ekonomi dan keuangan syariah ini yang harus ditonjolkan ya, bukan labelnya, bukan labelnya ini syariah bank gitu kan. Ini orang di sini, orang di UK itu dia memilih syariah bank itu karena ethicality-nya, bukan karena Islamicnya gitu, Label tadi. bukan Hmm. label Islamnya gitu, tapi karena etiknya tadi Ya. kayak gitu sih. Hmm. Ya, tadi ya sih benar. Kalau misalnya dengar bank syariah, oh Islam gitu. Jadi langsung mengambilkan seperti itu. Padahal nasabahnya sendiri tidak terbatas harus Islam. Ya, nah ini ada lagi pertanyaan. Kira-kira bagaimana cara mengemas keuangan syariah Indo agar bisa menyeluruh untuk diterima? Tadi ya udah terjawab. Jadi jangan sekedar label yang harus ditonjolkan, tapi value dan ethikalnya. Kita lihat lagi, ini masih ada sekitar 10-an menit ya yang mau tanya-tanya seputar ekonomi Islam. Hmm, kalau di sana, aduh, kalau di sana gimana Kang dampak coronavirus ke teman-teman sendiri? Apa di sana juga memberlakukan lockdown kayak gitu nggak Kang? Ya, kita masih dalam suasana lockdown sebenarnya, tapi sudah mulai di Oh, ease, sudah mulai di relaksasi gitu kan. Sudah mulai beberapa tempat sudah mulai boleh ke masjid juga, walaupun strict banget kalau ke masjid itu harus tetap ya harus bahkan registrasi gitu. Kalau dulu ke event sesuatu ya kita registrasi, ini ke masjid kita harus registrasi gitu kan. Sehingga apa namanya dibatasi lah intinya apa namanya dan hmm, apa namanya eh, restoran-restoran juga sudah mulai buka gitu kan, tapi masih baru beberapa minggu yang lalu gitu. Tapi ada masih beberapa tempat secara lokal di lockdown ya. Kayak misalnya di Leicester gitu kan baru mulai di relax lagi, tapi karena memang tingkat R number-nya itu masih tinggi, jadi mereka lebih lambat ininya relaksasinya dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain gitu. seperti itu. Iya sih, rada ribet juga sih sekarang gara-gara coronavirus ini. Dan Iya. ini ada tanya lagi, apa permasalahan mendasar ekonomi syariah di Indonesia, Bang? Tadi udah dijawab ya. Dan konsep ilmu emosi dalam pengembangan ekonomi syariah di UK. Konsepnya gimana, Bang? Ilmu emosi. Ilmu emosi ini apa nih? Tenaga Ini ya. dalam atau gimana? Iya, mungkin Nah, maksudnya ilmu emosi itu lebih kepada ini ya, apa namanya, dia menyasar compassion point dari ini ya masyarakat gitu. Karena compassion point itu maksudnya adalah kenapa asumsi utamanya itu bukan lagi manusia itu rasional gitu. Tidak selamanya
dalam detail-detail hidup setiap manusia itu mereka rasional. Ada bounded rationality, itu mungkin yang dimaksud gitu dengan emosi tadi. Tadi ethical tadi itu kan menyasar orang-orang yang mungkin ya secara emosi juga dia punya attachment dengan hal yang sifatnya sustainable gitu. Kayak mereka punya belief nggak boleh menyakiti hewan gitu. Mereka punya belief nggak boleh merusak lingkungan gitu kan. Mereka punya belief ini dan itu gitu segala macam. Nah, gimana biar kita Islamic economy dan keuangan syariah itu ke arah sana? By definition, ini poin saya. By definition, ekonomi dan keuangan syariah itu seharusnya ethical gitu. Cari ethical value yang ada di dunia ini yang tidak ada di Islam gitu. Justice kita punya gitu. Apalagi kemudian kita punya tauhid bahkan gitu yang kita punya dual dimension concern gitu ya, bahwa dimensi kita bukan hanya dimensi dunia tapi dimensi akhirat juga gitu, sehingga kita mau untuk membantu, bukan hanya untuk berjual beli tapi juga untuk membantu dan lain sebagainya gitu. Jadi poin saya sebenarnya adalah kita sudah punya secara teori ininya ethical value-nya tadi. Yang kita masih kurang adalah yang pertama, itu belum di exercise, itu belum di kita masih fokus ke syariah label tadi, labeling syariah tadi dibandingkan dengan kemudian memunculkan value system dari ekonomi dan keuangan syariah itu sendiri. Itu yang pertama. Ya. Dan yang kedua, kita menganggap bahwa industri ekonomi dan keuangan syariah saat ini itu sudah pada bentuk yang final. That's a very dangerous assumption. Ini belum final teman-teman semua, dan ini masih pada tahap kita mencari mana yang terbaik begitu kan ya. Sehingga inertia keengganan untuk bergerak maju, keengganan untuk mengoreksi apa yang sudah kita lakukan itu harus ditinggalkan gitu. Kalau kita melihat bahwa sistem yang sudah lama kita bawa sekarang ini tidak bekerja dengan baik gitu, mungkin kesalahannya adalah di sistem itu sendiri gitu. Karena Al-Quran dan Sunnah itu benar. Interpretasi kita terhadap Al-Quran dan Sunnah itu yang mungkin salah gitu. Jadi derive knowledge kita yang terhadap bentuk ekonomi dan keuangan syariah seperti apa yang sebenarnya itu mungkin salah gitu. Jadi kita harus mengerti itu dan harus melakukan koreksi kalau misalnya kita punya. Dan saat ini posisi saya adalah koreksi yang terbaik yang bisa kita lakukan itu adalah kita memasukkan value system dari ekonomi dan keuangan syariah instead of relying on the labeling of ekonomi dan keuangan syariah itu sendiri gitu. Jadi stop labeling gitu ya. Kita masuk ke dalam suatu hal yang sifatnya lebih substance gitu ya. Bukan berarti saya tidak setuju ada label ini, that's fine gitu. Tapi kemudian ketika kita melabelkan sesuatu, kemudian value sistemnya tidak juga ditunjukkan begitu kan, kita bisa jadi memperburuk reputasi dari Islam itu sendiri gitu. Karena pertanyaannya misalnya gini, oh ini perbankan syariah gitu lah, kok tapi dia mengekspropriasi ininya ya, konsumennya gitu ya, lah tapi kok dia begini ya, toh lah tapi kok dia begini. Akhirnya mereka, orang yang tadinya netral saja memandang Islam menjadi negatif gara-gara kita. Gimana coba gitu kan ya. Nah, itu perlu dikoreksi kembali kayak gitu. Oke, Kang. Dari pembahasannya itu cukup komprehensif, dan ini karena kita udah di 5 menit terakhir, ingin ada closing statement dong dari Kang Wahyu untuk sobat-sobat halal, terutama untuk ekonomi Islam ini. Nah, silakan. Ya, yang pertama saya terima kasih dulu kepada Ruang Halal ya, Teh Novi juga dan teman-teman di belakangnya sudah memberikan forum ini gitu kan. Ini forum yang harus terus kita lanjutkan gitu. Kenapa? Karena memang knowledge dari ekonomi dan keuangan Islam itu, dan sharing knowledge terkait dengan itu, sharing praktik juga terkait dengan ekonomi dan keuangan syariah itu ada suatu hal yang penting begitu kan. Dan kita jangan sampai menganggap diri kita sudah selesai belajar gitu. Selesai belajar itu sudah jauh sekali dari apa yang harusnya ada di para pelajar Muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengajak kepada teman-teman yang concern dengan ekonomi dan keuangan syariah, percayalah teman-teman sudah berada di track yang tepat gitu ya. Tapi memang track yang tepat itu terkadang sulit untuk dijalani, terkadang dia
apa namanya, banyak duri, terkadang dia batunya itu besar-besar begitu kan, sehingga sulit untuk kemudian kita mencapai tujuannya. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah bukan berarti kita harus menyerah gitu kan ya, karena yang dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah prosesnya, bukan final formnya nanti gitu ya. Kalau sampai dengan akhir hidup saya atau akhir hidup teman-teman, ekonomi dan keuangan Islam itu belum tegak, itu bukan problematika kita gitu. Problematika kita adalah ketika nanti kita meninggal, tapi kemudian kita tidak berada pada jalur yang tepat. Itu saja sebenarnya gitu. Jadi pastikan teman-teman semua futur di 1-2 sisi kehidupan fine gitu kan ya. Kadang-kadang kita lelah dengan perjuangan di ekonomi dan keuangan syariah, itu tidak mengapa begitu, tapi jangan sampai tidak kembali gitu ya, karena ekonomi dan keuangan syariah ini yang kita percaya sebagai ekonomi dan keuangan, sistem ekonomi dan keuangan Islam yang terbaik, ya, sistem ekonomi dan keuangan yang terbaik, dan kemudian kita harus stick bersama gitu kan, solidarity yang pertama, dan kemudian saling membantu untuk bisa membangun ekonomi dan keuangan syariah itu. Iya, benar sekali. Iya, terima kasih banyak Kang Wahyu. Setelah tadi kita simak-simak, ngobrol-ngobrol bareng, ngobrol santai, dan banyak banget ilmunya dari Kak Wahyu ini. Ya, semoga jadi pahala juga buat Kak Wahyu dan teman-teman Mas UK juga di sana. Terima kasih banyak udah mau diajak kolaborasi dengan Ruang Halal. Seperti itu. Dan terima kasih juga kepada Sobat Halal sudah mengikuti live kami dari awal sampai akhir acara. Mohon maaf kepada pertanyaan-pertanyaan, gak bisa semua